Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membangun Smart Lamp IoT, sistem pintar yang otomatis menyalakan lampu hanya saat dibutuhkan berdasarkan kondisi cahaya di sekitarnya. Jadi nanti lampu akan menyala otomatis saat gelap, mati saat terang, jadi kita akan hemat listrik. Proyek kita juga bisa dipantau dan dikontrol real time dari smartphone lewat internet, dan kita juga punya mode manual, jadi kita tetap punya kendali penuh untuk mengontrol lampu kita. Mari kita mulai proyek IoT kita teman-teman. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita memerlukan alat dan bahan seperti yang ada di layar. Yang pertama, kita perlu ESP8266 sebagai otaknya, lalu kita perlu lampu traffic light sebagai LED-nya, dan kita memerlukan sensor LDR untuk mendeteksi cahaya. Lalu kita perlu kabel jumper female to female, dan yang terakhir kita perlu kabel USB untuk menyambungkannya ke laptop. Ini merupakan skema wiring untuk project kita kali ini. Kita sambungkan semua kabelnya seperti di gambar ya. Untuk yang pertama, kita sambungkan pin GND yang ada pada traffic light. Kita sambungkan ke G pada ESP8266. Setelah itu, kita sambungkan pin R ke D1 yang ada pada ESP8266. Lalu, kita sambungkan pin Y ke D2. Selanjutnya, pin G untuk green ke D3. Setelah itu kita sambungkan ke sensor LDR, yaitu kita sambungkan VCC yang ada pada sensor LDR. Kita sambungkan ke ESP826 yaitu pada 3V. Setelah itu kita sambungkan GND-nya ke ESP8266. Setelah itu, untuk pin A kosongnya, kita juga sambungkan ke A0 di ESP8266. Setelah semua pin terpasang, selanjutnya kita sambungkan ESP8266-nya ke laptop menggunakan USB. Oke teman-teman, proses wiringnya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Sebelumnya, kita harus menginstal beberapa aplikasi dan melakukan setup dan konfigurasi agar proyek kita berhasil. Untuk langkah yang pertama, kita perlu download Arduino IDE-nya. Kita buka Google, ketik Arduino IDE, lalu kita download seperti biasanya. Selanjutnya kita memerlukan install driver seperti CH340 agar komputer bisa mengenali dan berkomunikasi dengan board ESP8266. Untuk link driver CH340-nya sudah saya sertakan di link deskripsi ya teman-teman. Selanjutnya kita salin link tadi, kita masuk, kita download, kita pilih drive setup 64, kita download, tunggu. Kita buka filenya, lalu kita ekstrak. Setelah itu kita pilih setup, lalu kita proses install. Selanjutnya kita buka Arduino IDE, klik file, lalu preference. Kita akan tambahkan board ESP8266 di sini. Kita buka Google, ketik ESP8266 GitHub, lalu kita pilih board manager linknya. Kita salin, lalu kita pastekan di additional board manager URLs-nya. Setelah itu Arduino IDE akan mendownload board ESP8266-nya. Setelah itu kita klik tools, kita klik board, kita board manager, lalu kita ketikkan ESP8266, kita download. Selanjutnya kita ke library manager, kita ketikkan Blink, lalu kita download. Selanjutnya kita buka file kode programnya. Saya sudah sertakan di link deskripsi ya teman-teman. Kita buka. Untuk baris yang pertama itu merupakan konfigurasi template Blink. Jadi kita harus konfigurasi dulu ke Blink untuk mendapatkan tokennya.
Kita buka Google, kita ketik Blink, lalu kita masuk. Setelah itu kita login terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik My Template. Kita buat template baru. Lalu kita beri nama Smart Lamp Sensor LDR. Untuk hardware-nya kita pilih ESP8266 dan untuk deskripsinya bebas, terserah kalian mau isi apa. Selanjutnya kita save. Lalu kita ke data stream, kita edit, kita pilih virtual pin, lalu kita buat 4 virtual pin. Yang pertama kita buat red dengan warna merah, yang lainnya sama ya. Lalu kita buat, selanjutnya kita buat lagi. Untuk V1 nya kita buat yellow, kita beri warna kuning, kita buat. Lalu yang ketiga kita buat untuk warna green, warnanya hijau, kita create. Yang terakhir kita buat untuk modenya, untuk mode otomatis dan manualnya kita beri warna hitam, lalu kita create. Lalu jangan lupa disimpan. Setelah itu kita ke web dashboardnya. Kita akan menyeting tampilannya di sini. Kita akan taruh tombol switch-nya di sini. Kita taruh. Kita atur letaknya. Kita beri 4 tombol switch ya teman-teman untuk mode dan 3 tombol warnanya. Yang pertama kita setting untuk modenya. Kita pilih. Lalu kita setting on off-nya. Kita pilih otomatis dan manual karena untuk modenya otomatis dan manual. Lalu kita save. Selanjutnya untuk ketiga tombol ini untuk tombol merah, kuning, dan hijaunya. Sama prosesnya untuk tombolnya. Silakan kalian amati. Oke teman-teman, setelah kita berhasil setup web dashboardnya, kita simpan, lalu kita ke device, lalu kita klik new device. From template, kita pilih nama template tadi. Dari template tadi, namanya sama, lalu kita buat. Nah, di sini kita sudah dapatkan token Blink-nya untuk kode programming kita. Setelah mendapatkan token Blink tadi, kita salin di kode pemrograman kita. Kita salin, lalu kita akan menyambungkannya dengan WiFi dan password yang kita pakai. Jadi SSID-nya kita sesuaikan dengan nama WiFi kita dan passwordnya kita sesuaikan dengan password yang kita sambung. Setelah itu kita pilih board yang kita pakai, yaitu boardnya Node MCU 1.0 SP12E modul dan port yang kita gunakan yaitu sesuaikan dengan COM-nya. Sebelum lanjut ke langkah selanjutnya, kita perlu kalibrasi LDR-nya dulu ya teman-teman. Untuk kode program kalibrasi sudah saya sertakan di link deskripsi ya teman-teman. Lalu kita verify, kita upload kodenya, kita tunggu, lalu kita buka serial monitor, kita amati nilai LDR-nya, kita uji di tempat gelap dan terang, kita lihat, lalu kita ambil rata-rata nilainya. Jika di gelap berapa, di sini jika di terang maka nilainya rendah dan ketika gelap nilainya tinggi. Setelah itu kita ketikkan di sini rata-rata nilainya. Saya gunakan rata-rata nilai 550. Oke teman-teman, setelah semua kodenya selesai, sekarang kita verify lalu kita upload kode programnya. Setelah kita upload, kita tunggu sampai selesai proses uploadnya. Selanjutnya kita akan uji coba projectnya. Mari kita lihat apakah project kita berhasil. Apakah lampunya semua menyala? Oke, kita buka Blink-nya. Jadi di mode manual, lampu akan menyala ketika tombolnya kita klik.
Jadi teman-teman, ketika mode otomatis, lampu akan menyala bergantian ketika berada di tempat yang gelap. Tetapi ketika di tempat yang terang, lampu akan otomatis mati. Agar kita bisa mengakses proyek kita dari HP, maka kita perlu mendownload Blink dulu di HP kita. Kita buka Play Store, kita download Blink IoT, lalu kita buka, kita pilih template tadi, Smart Lamp Sensor LDR, lalu kita setting. Kita pilih style buttonnya untuk tombolnya, kita atur 4 tombol di sini. Kita atur letaknya, yaitu untuk tombol pertama kita pilih data stream dari tadi, yaitu V3 untuk modenya, lalu kita mode switch. Lalu kita setting untuk namanya, kita ketikkan mode. Lalu untuk off labelnya kita ketik manual dan otomatis. Lalu kita setting warnanya. Setelah itu kita kembali, lalu kita atur 3 pinnya untuk warna merah, kuning, dan hijau. Sama seperti tadi, kita atur namanya dan warnanya seperti tadi. Oke teman-teman, setelah setup Blink di HP kita selesai, maka proyek kita bisa diakses melalui smartphone kita. Sekarang kita akan uji coba proyek kita melalui smartphone lewat aplikasi Blink tadi ya teman-teman. Kita uji, ketika mode manual, maka lampu akan menyala sesuai dengan tombol yang kita klik. Oke, berhasil. Ketika mode otomatis, lampu akan menyala bergantian dalam keadaan gelap. Ketika terang, maka lampu akan otomatis mati.